salam kebaikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara kita mengurangi bahkan menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Terkadang rasa malas ini muncul ketika kita sedang ingin bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas apapun. Rasa malas ini memang wajar ketika dialami oleh orang-orang. Tetapi ketika rasa malas ini terus berakumulasi dan bertumpuk, maka akan mengganggu hasil dan juga produktivitas yang kita miliki. Oleh karena itu, semakin banyaknya rasa malas ini menyebabkan kita tidak akan cepat mencapai apa yang sudah kita rencanakan di awal. Maka di kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tips bagaimana caranya agar rasa malas itu bisa kita tanggulangi, bisa kita kurangi, dan bisa kita hilangkan. Untuk tips yang pertama adalah rasa malas itu terkadang muncul ketika kita tidak tahu apa tujuan yang ingin kita capai. Oleh karena itu, langkah yang harus dibuat adalah membuat tujuan yang menarik dan juga jelas. Ketika tujuan itu menarik dan juga jelas, sedikit demi sedikit akan menggairahkan diri kita untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita jalani selama ini. Ketika tujuan itu benar-benar menarik, maka ketika kita mencapai tujuan itu akan ada kepuasan yang cukup besar yang kita dapatkan dari pencapaian itu. Yang kedua, ketika rasa malas itu muncul, maka selalu ingat dan membuat aturan punishment dan juga reward. Mengapa punishment dan reward ini sangat penting? Karena kebanyakan orang-orang akan lebih terpacu untuk melakukan sesuatu ketika dia diiming-imingi dua hal ini. Yang pertama adalah hukuman dan yang kedua adalah hadiah. Ketika orang diiming-imingi dan ketika tidak menjalankan sesuai dengan peraturan maka akan mendapatkan hukuman, maka kegairahan untuk membuat sesuatunya dia lebih besar. Begitu juga ketika kita diiming-imingi oleh reward atau hadiah, maka usaha kita akan lebih keras untuk mencapai apa yang sudah dijanjikan itu. Yang ketiga, ketika kita merasa capek dan juga merasa tidak semangat atau malas, maka yang perlu diutamakan adalah cobalah kita untuk berpikir flashback atau berpikir hal-hal yang lalu. Kita berada di posisi sekarang, entah itu memiliki pekerjaan tertentu, berada di tingkat pendidikan tertentu, memiliki uang sebanyak beberapa, kemudian kita memiliki aset yang banyak, maka selalu ingatlah bahwa yang kita dapatkan itu bukan karena kita hanya kerja sendiri, tetapi di belakang kita banyak tangan dan juga tenaga yang diberikan oleh orang banyak. Maka dengan memahami bahwa yang kita capai selama ini dan saat ini kita dapatkan itu merupakan hasil keringat dari banyak orang. Contoh, ketika kita merasa malas, cobalah ingat pada perjuangan orang tua kita yang telah merawat, telah menyekolahkan, selalu berdoa, mendukung, dan sebagainya. Kita pun juga ingat kepada istri, kemudian suami, anak, kakak, adik, keluarga yang telah mendukung kita dan berjuang sampai sejauh ini. Dengan memahami itu, maka kita akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dan tidak mau untuk mengecewakan mereka. Oleh karena itu, lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, membuat tujuan yang jelas dan menarik. Yang kedua adalah membuat punishment dan juga reward untuk diri sendiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah cobalah berkaca dan flashback kepada orang-orang yang telah berjasa untuk kita. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat dan saya selalu mengingatkan, jadilah orang yang selalu berusaha untuk semakin baik setiap harinya. Sekian dan terima kasih.